warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Necia Lisma, CGP Angkatan 10 Kabupaten Solo, akan melakukan percakapan pra-observasi coaching bersama dengan Ibu Esi Ratnasari. Oke, Bu Esi, sebelumnya Ibu kan ada sesi untuk observasi nantinya, ya kan Bu? Iya Bu. Nah, di sini sebelum saya melihat Ibu melakukan observasi, saya ingin tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran nantinya. Baik Bu, tujuan pembelajaran di saat nanti saya akan Ibu observasi adalah peserta didik dapat menjelaskan dimensi waktu dalam sejarah, yaitu perubahan, keberlanjutan, perkembangan, dan pengulangan Bu. Oke, bagus. Berarti Ibu akan melakukan dimensi waktu dalam pembelajaran sejarah, ya Bu ya. Nah, selanjutnya nanti area pengembangan apa yang akan hendak Ibu capai? Baik Bu, di dalam observasi nanti saya akan mengembangkan dari aspek kognitif pengetahuan dan juga aspek psikomotor, yang mana berdasarkan tujuan pembelajaran di sini dari segi kognitif nanti kita dapat mengukur bagaimana ketercapaian siswa, apakah mereka paham dengan dimensi waktu dalam sejarah ini, bagaimana contoh-contoh peristiwa sejarah berdasarkan perubahan, keberlanjutan, perkembangan, dan pengulangan. Kemudian dari segi aspek psikomotor, anak-anak nanti itu akan melakukan diskusi dan juga akan melakukan presentasi. Nah, di sini kita mengharapkan anak-anak mampu untuk menyampaikan pendapat mereka, mampu menyebutkan apa-apa saja contoh dari dimensi waktu yang kita bahas pada observasi nanti. Oke, bagus. Berarti di sini Ibu akan mengembangkan area pada aspek kognitif, terus psikomotor dan yang lainnya, ya. Terus selanjutnya strategi apa nanti yang akan Ibu persiapkan? Baik Bu Neci, di sini saya akan mencoba memakai pembelajaran berdiferensiasi, ya Bu ya. Sebagaimana di awal pembelajaran tentunya kita melakukan asesmen diagnostik. Nah, di sini saya melakukan asesmen diagnostik formatif, yaitu nanti berhubungan dengan materi pembelajaran dimensi waktu ini, apakah mereka sudah mengenal dengan dimensi-dimensi waktu yang akan mereka pelajari ini, Bu Ici. Oke, berarti sudah banyak strategi nanti yang akan Ibu persiapkan ya untuk observasi besok. Nah, besok kita bertemu saja di dalam kelas ya Bu ya. Sesuai dengan kesepakatan kita. Baik, semoga sukses untuk besok ya Bu. Doakan ya Bu. Terima kasih Bu atas dukungannya. Nah, sudah siap untuk belajar dengan Ibu? Siapa yang belum siap lagi? Sudah siap ya? Oke. Tidak ada topinya yang dipegang, tidak ada topinya yang digigit. Nah, turunkan topinya lagi. Tentunya panas dalam kelas tentunya ya. Kita sudah mulai sampah tadi. Oke, Ibu sehat semuanya? Luar biasa ya. Semoga anak-anak Ibu yang di dalam kelas ini sehat dan orang tuanya juga di rumah sehat ya. Nah, untuk itu di awal pembelajaran marilah kita sama-sama berdoa. Bu minta kepada ketua kelas, silakan disiapkan untuk berdoa. Kelas saja. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa mulai. Yeah.
Coba kita lihat apakah benar. Ini susunan kegiatan pembelajaran kita. Ada pendahuluan yang sudah melakukan aksen dan SPT. Tujuan pembelajaran kita nanti review produk periodisasi sejarah Indonesia. Ada materinya sedikit. Guru mengelompokkan peserta didik. Kemudian kegiatan inti. Ada eksplorasi, membuat pertanyaan, berdiskusi, dan nanti ada yang akan tampil ke depan. Lanjut yang ketiga, penutup kesimpulan pelajaran, refleksi kegiatan pembelajaran, evaluasi, dan materi minggu depan. Itu di akhir nanti di saat akhir pembelajaran nanti. Sejarah. Tadi di pertanyaan pemantik ada itu identitas. Sudah disebutkan juga dalam dalam pengertian sejarah menurut bahasa Arab Sajaratun, yaitu formal silsilah. Ya. Sedangkan di KBBI juga ada ini dengan bahasa yang ada di sana. Coba lihat pengertiannya ada jelas. Asal usul, kemudian silsilah keturunan, kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Satu itu. Udah, hubungan yang berkaitan masa lalu, masa kini, masa akan datang bagi kita apa? Masa lalu bagaimana? Peristiwa sejarah manusia apakah sejarah abadi dan tidak pernah berubah dan tidak pernah. Oke, Ibu ingin tanya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pernah berubah kan? Masih itu juga? Masih tanggal 17 Agustus juga? Ya, iya masa lalu itu abadi, tidak akan pernah berubah. Tanya, daripada masa kini. Terima kasih sudah mengenal sejarah dan sejarah agar peristiwa sejarah tidak terulang lagi untuk menggambarnya dalam peristiwa yang sama dan tepat. Nah, lantaran kerja peserta di dalam satu LKPD ini tidak semuanya berpuisi anak yang berhubungan dengan mengamati ya berbasis masalah itu ada 3 macam berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi. Ya, pegang berkelompok dulu. Nanti Ibu jelaskan lagi. Kamu buka dulu. Oke, dilihat. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Necia Lisma, CGP Angkatan 10 Kabupaten Solok. Saya dari SMA Negeri 1 Junjung Siri akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan ditemani oleh Ibu Tesi Ratnasari dan juga Ibu PP saya, yaitu Ibu Susmiarnis. Baiklah, di sini saya akan melakukan pasca observasi yang telah dilakukan di kelas. Bu Esi, Ya, Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik, Bu. Oke, bagus. Alhamdulillah ya Bu ya. Karena kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas, jadi di sini saya akan melakukan pasca observasinya ya Bu. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas kemarin? Perasaan saya, Bu, luar biasa di saat observasi dengan Ibu. Saya merasa menjalankan pembelajaran itu memang dipantau oleh Ibu. Akan tetapi di sini saya bukan karena dipantaunya ingin berbuat baik di kelas itu, menampilkan yang terbaik untuk anak dan peserta. Tapi di sini saya memang berniat untuk pembelajaran itu memang saya akan membuatnya lebih baik untuk selanjutnya, begitu Bu. Luar biasa perasaan saya. Oke, bagus. Berarti Ibu sangat senang dan luar biasa dalam diri Ibu karena telah melakukan observasi dalam kelas Ibu ya. Iya, Bu. Di sini bisakah Ibu menceritakan kembali berdasarkan area pengembangan atau tahapan yang Ibu lakukan sesuai dengan pra observasi kita kemarin? Baik Bu Neci, di pra observasi kemarin saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin mengembangkan dua area, yaitu kognitif dan psikomotor. Sebagaimana di area kognitif ini saya menginginkan anak-anak itu mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan dimensi waktu dalam sejarah, yaitu berupa perubahan, keberlanjutan, perkembangan, dan pengulangan. Bu Neci, dapat dilihat nanti bagaimana contoh-contoh peristiwa sejarahnya yang sifatnya perubahan, yang sifatnya keberlanjutan, dan juga sifatnya sampai kepada pengulangan. Bu Neci, itu dari segi kognitif nanti, sehingga di akhirnya anak-anak bisa menjawab pertanyaan evaluasi dari saya, sehingga saya akan mendapatkan nilai kognitif dari anak langsung. Kemudian di area psikomotor atau keterampilan, saya ingin melihat anak-anak itu bagaimana mereka keterampilan berelasi dalam diskusi kelompok. Kemudian juga saya ingin melihat mereka bagaimana berani menampilkan mengambil keputusan, mereka berani berada di depan itu, baik itu salah, baik itu benar apa yang mereka sampaikan. Tentu nanti akan saya bimbing di sana, Bu Neci. Dan itu sudah saya lakukan dan saya juga merasa cukup puas, Bu Neci. Baiklah, karena Ibu di sini area pengembangannya sudah sesuai dengan tujuan dari pembelajaran Ibu. Pas kita bercerita pada saat pra observasi kemarin, di sini Ibu telah mengembangkan beberapa aspek keterampilan yang pertama itu ada kognitif tadi ya Bu ya. Iya. Di sini Ibu menginginkan untuk siswa itu mampu menjelaskan kembali apa yang telah mereka dapatkan, dan juga tadi bermuara kepada psikomotor, aspek psikomotor. Iya. Nah, sehingga mereka mampu nanti berketerampilan memiliki keterampilan berelasi nantinya Bu ya, sesama mereka. Oke, dari yang Ibu ceritakan tadi sesuai dengan area pengembangan tadi, sejauh mana kira-kira area pengembangan itu telah berhasil menurut Ibu? Berdasarkan sudah kita lihat dalam observasi kemarin, anak-anak ini lumayan ya Bu, dari segi area kognitifnya nilainya cukup bagus ya Bu. Ada yang dapat 100 juga di dalam post testnya, dan ada juga yang nilainya 90 dan 80, tapi tidak ada yang di bawah 80 Bu gitu. Kemudian dari segi dari segi psikomotor mereka alhamdulillah aktif, sehingga di sini saya ingin memberi nilai dari ketercapaian observasi tentang kemampuan anak itu 90 lah ya Bu ya, seperti itu Bu.
Oke, bagus, mantap sekali ya Bu ya. Di sini area pengembangannya sudah Ibu berikan nilai kepada siswa tersebut dan sebagian sudah memenuhi kriteria Ibu dalam penilaian. Terus pada psikomotor mereka juga sudah aktif ya Bu ya, dan di situ juga Ibu hargai dengan memberikan nilai kepada peserta didik. Nah, di sini untuk selanjutnya kira-kira menurut Ibu apakah ada kendala atau kekurangan dalam proses pembelajaran di dalam kelas kemarin? Di sini kendalanya Bu, itu mungkin berhubungan, sebenarnya waktu itu sudah cukup panjang, saya mengajar 3 jam di sana ya Bu. Akan tetapi di sini saya agak kerepotan sedikit untuk memasang-masang kabel gitu, karena anak ini anak kelas 10, mereka belum respon untuk membantu guru gitu memasang kabel untuk media pembelajaran. Kalau sudah di kelas 11 dan 12 itu saya sudah cepat dibantu oleh anak gitu Bu untuk masang-masang kabel. Jadi agak sedikit lama dari segi teknis untuk menampilkan media di sana. Berarti salah satu kendalanya dari siswa Ibu untuk di dalam kelas itu tentang teknisinya ya Bu ya, untuk memperlengkapi alat-alat media dalam pembelajaran di dalam kelas. Namun di sini ada beberapa siswa yang kurang respon di saat Ibu ingin menampilkan media tadi. Ingin cepat ya, tadi. Baiklah Bu, dari 4 pertanyaan saya tadi mungkin saya rasa sudah memenuhi dari percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Bu atas kesempatan Ibu hari ini. Terima kasih juga Bu Reci. Baiklah, untuk selanjutnya itu akan ada umpan balik dari pengajar praktik saya kepada beliau, kita persilakan. Ya. Terima kasih Ibu Neci bersama Ibu Esi yang telah melakukan praktik coaching akademik di hari ini. Dari pemantauan yang saya amati tadi, dalam kegiatan proses percakapan coaching yang telah Ibu Neci dan Bu Esi lakukan sudah sangat luar biasa sekali, yang mana percakapannya sudah mengalir di antara Ibu Neci dengan Ibu Esi. Kemudian di dalam kegiatan prinsip coachingnya pun sudah dapat terlihat, sudah terstruktur dengan jelas sampai pada akhir percakapan coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Neci tadi. Seperti Ibu Neci telah melakukan kegiatan percakapan yang mana antara Bu Neci dan Bu Esi sudah terlihat adanya kemitraan antara keduanya, sehingga tidak ada keraguan-raguan di dalam mengungkapkan apa yang dirasakan. Kemudian juga telah dapat melakukan percakapan yang mengalir tadi ya Ibu. Kemudian di dalam proses percakapan ini sudah juga prosesnya secara kreatif pun sudah terlihat, yang mana Bu Neci memberikan pertanyaan dengan cara menggali dari Ibu Esi sendiri, sehingga Bu Esi dengan leluasa memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat jelas. Kemudian yang terakhirnya yaitu memaksimalkan potensi, sudah terlihat juga Ibu Neci dapat menyimpulkan apa yang telah dilakukan di dalam percakapan coaching, sehingga jelas arah dan tujuan untuk tindak selanjutnya. Terima kasih Ibu Neci dan Bu Esi atas proses yang telah dapat dilakukan semaksimalnya hari ini. Sangat luar biasa sekali hari ini dengan proses yang mengalir. Karena sesi percakapan pasca observasi di kelas bersama Bu Esi dan juga bersama PP kami sudah selesai, maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.